Kami memiliki sebuah pewarisan budaya yang luhur bagi suku Madura, namanya Atretanan. Jadi betul-betul prinsip hidup Atretanan, hidup bersaudara, itu sangat mendasari, sangat mendarah daging, bahwa perbedaan agama, perbedaan pilihan politik, dan perbedaan lain itu tidak menjadi penghalang. Justru dengan prinsip pewarisan nenek moyang kami namanya Odik Atretanan, hidup bersaudara, itulah yang menyatukan kami walaupun berbeda dalam banyak hal. Kami merasa tidak pernah diperlakukan lain. Jadi yang menganggap mayoritas itu butuh kita, yang minoritas butuh mereka. Jadi kebersamaan itulah yang membuat istilah ini usang bagi kami. Dalam surveinya tahun 2010, Badan Pusat Statistik BPS menyebut ada 300 etnis dan 1.200 suku bangsa di Indonesia dengan berbagai keyakinan dan budaya yang berbeda. Nah, mengidentifikasikan satu etnis dengan keyakinan tertentu itu tidaklah selalu tepat. Setidaknya itu ditunjukkan oleh etnis Madura yang hidup di Desa Sumber Pakem, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini. Selama hampir 200 tahun, mereka hidup sebagai umat Kristen yang memiliki keyakinan berbeda dengan etnis Madura kebanyakan. Selama hampir 2 abad itu, mereka tetap hidup harmonis dengan warga sekitar dan tanpa perundungan. Sensus BPS 2010 juga menyebut ada 7 juta lebih warga etnis Madura yang tersebar di seluruh Indonesia. 99% beragama Islam dan lebih dari separuhnya berada di luar Pulau Madura. Migrasi etnis Madura dimulai akhir abad ke-16 saat Kerajaan Mataram Islam berkuasa di Jawa. Sebagian kecil menuju ke Borneo atau Kalimantan, sisanya pergi ke Jawa, terutama daerah Tapal Kuda Jawa Timur atau Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember. Tapal kuda itu prosesnya sudah lama sekali dan secara berangsur-angsur. Jadi pertamanya itu daerah-daerah pantai, jadi yang berhadapan dengan tempat tinggal mereka. Lah yang ke daerah Tapal Kuda itu awalnya adalah yang banyak adalah orang Madura dari Sumeneb, kemudian Pamekasan. Pada zaman apa itu? Itu pada sekitar abad ke-17. 17 itu sudah ada yang masuk ke wilayah Tapal Kuda. Mereka itu masuk baik melalui jalur perdagangan, kemudian sebagai prajurit, dan kemudian yang terakhir itu sebagai tenaga kerja. Ya. Tidak banyak daerah di Indonesia yang perekonomiannya ditopang oleh industri perkebunan. Jember adalah salah satunya. Data BPS Jawa Timur 2017 menyebut 53% pendapatan asli daerah Jember bersumber dari tembakau. Tembakau adalah penopang ekonomi Jember sejak kabupaten ini terbentuk secara administratif pada tahun 1928. Hingga 2017, data pemerintah daerah setempat mencatat ada lebih dari 17.000 hektar lahan tembakau. Warga Jember juga menggantungkan hidupnya pada puluhan industri tembakau.
Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan tembakau ke Jember pada pertengahan abad 19. Dengan industrialisasi itu, kebutuhan tenaga kerja tembakau di Jember meningkat drastis. Lalu, dimulailah migrasi besar etnis Madura yang digerakkan oleh penguasa Hindia Belanda. Buku Geger Tengger karya Indonesianis Robert Hefner pada tahun 1999 menyebut 400.000 orang Madura datang ke Jember bekerja di kebun-kebun tembakau dan beranak pinak sampai sekarang. Yang ke Jember itu baru sekitar tahun 1870-an. Nah, itu setelah banyak perkebunan swasta yang berdiri di Jember. Yang pertama adalah LMOD, itu miliknya Jos Birni. Nah, awalnya kan perkebunan-perkebunan itu mendapatkan lahan itu dengan menyewa tanah. Nah, itu sudah banyak orang Madura yang datang ke sini untuk bekerja. Tetapi begitu perkebunan itu mendapatkan HRPAH itu dengan menyewa tanah selama minimal 25 tahun, kemudian juga sampai 75 tahun. Nah, itu kemudian baru mendatangkan para migran dari Madura. Orang-orang Madura keturunan pekerja tembakau di Jember juga menghuni desa Sumber Pakem. Dari 9.000-an penduduk saat ini, 400-an diantaranya beragama Kristen. Selama lebih dari 150 tahun, warga Kristen Madura ini berada di 2 dusun, berbaur bersama warga Muslim. Masuknya Kristen ke Sumber Pakem juga melewati sejarah panjang. Bermula di pertengahan 1800-an dari sebuah balai pengobatan yang dikelola J. Esser, seorang pendeta Belanda yang sekarang menjadi Gereja Kristen Jawi Wetan. Aktivitas di balai pengobatan tersebut menarik perhatian beberapa keluarga yang menjadi dekat dengan pengurus balai. Keluarga-keluarga tersebut kemudian menjadi penganut Kristen pertama di desa ini. Masa zaman penjajahan dulu. Lalu pada tanggal 23 Juli 1882 itu ada orang Madura yang namanya Pak Bing itu mengaku percaya dan dibaptis sebagai orang Kristen yang pertama. Orang Kristen dari Sumber Pakem pertama? Iya, pertama. Ya. Kemudian menyusul beberapa bulan kemudian 10 dari keluarga Pak Bing itu juga dibaptis sebagai warga Kristen. Tokoh Muslim yang ada di Sumber Pakem dan tokoh Kristiani di tempat ini masih ada hubungan keluarga, kekerabatan gitu. Sehingga mereka tidak pernah terjadi konflik dan sebagainya. Sejak dulu. Iya, sejak dulu. Malah mereka mendukung. Mereka menyebarkan kalau di tempat-tempat lain itu terjadi pengrusakan dan sebagainya. Mereka mengatakan kalau di Sumber Pakem jangan, itu adalah adalah nenek moyang kita sendiri. Itu.
Di sebuah ibadah hari Minggu di Sumber Pakem, Suyanto dan istrinya mendapat giliran menyanyikan lagu pujian. Meski tidak terlalu merdu, pujian berjudul Sengkok Percaya melantun lancar. Bahasa Madura menjadi alat komunikasi dalam ibadat umat Kristen Sumber Pakem. Baik saat lagu-lagu pujian dilantunkan maupun khotbah oleh pendeta. Jika dulu semua kegiatan ibadat berbahasa Madura, kini gereja mengatur jadwal pelayanan ibadahnya. Minggu pertama dan ketiga ibadat diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Madura, sisanya menggunakan bahasa Indonesia. Bagi Estu Winarno, Injil Yahya 3 ayat 16 yang dibaca ini adalah favoritnya. Sebagai penatua atau anggota majelis gereja, ayat ini kerap dia kutip saat mengisi ibadah jika menggantikan pendeta yang berhalangan. Sejak 1994, Alkitab atau Alketab berbahasa Madura ini menjadi pegangan umat Kristen Sumber Pakem. Sebelumnya, mereka memakai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Di tahun 1990, Lembaga Alkitab Indonesia memulai penterjemahan Alkitab ke bahasa Madura. Estu Winarno menjadi salah satu editor penterjemahannya. Penterjemah utama adalah Hasaniyah, warga Pamekasan Madura, keturunan Jawa. Setiap sekian lembar selama 3 tahun, terjemahan itu dikirim ke Estu untuk diperiksa ulang. Pengeditan itu memang banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa Madura yang baku, yang berlaku di sini. Karena Ibu Hasaniyah ini kan orang Pamekasan, ya bahasa Maduranya juga beda. Dengan sini. Iya, beda. Sehingga untuk lebih abstolnya istilahnya supaya bahasa Madura itu betul-betul dikenal oleh masyarakat Madura di Jawa ini, di Sumber Pakem utamanya, sehingga diadakan pengeditan itu. Ibu asli sini, asli Sumber Pakem, bukan? Seperti halnya keluarga Kristen lain, Natal adalah saat yang membahagiakan bagi Nanang S. Harmanto, generasi Kristen keempat di Sumber Pakem. Bersama istri dan anaknya, mereka menghias pohon Natal kecil dari plastik yang sudah dibelinya bertahun-tahun lalu. Lahir dan besar di Sumber Pakem, keduanya sudah terbiasa dengan pertanyaan, mengapa ada orang Madura beragama Kristen? Banyak yang tidak percaya memang. Di Madura sendiri sana aja yang Kristen tidak menggunakan bahasa Madura, iya. Dari sore hari hingga malam, keluarga Nanang dan umat Kristen Sumber Pakem lainnya melakukan ibadat perayaan di gereja. Ini ibadah tradisi setempat menjelang Natal sebagai ungkapan sukacita. Mereka mewujudkan rasa sukacitanya dalam musik dan lagu pujian. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah yang tengah dilakukan oleh sejumlah pemuda gereja ini. Sebuah batang pohon pisang di depan gereja ditebang, yang dipilih adalah batang yang tidak terlalu besar, tinggi 2 meter, dan tidak sedang berbuah. Batang pisang ini ditempatkan dalam wadah dan dibawa masuk ke dalam gereja. Alih-alih menggunakan pohon cemara atau pinus sebagai pohon Natal seperti umat Kristen lain di dunia, mereka menggantinya dengan pohon pisang. Bentuk batang pisang yang awalnya tidak menarik berubah seketika dengan rangkaian hiasan dan kerlap-kerlip lampu. Pohon pisang sebagai pohon Natal di Desa Sumber Pakem sebenarnya sudah pernah dilakukan puluhan tahun lalu. Waktu itu, pohon pisang dipilih karena bisa diperoleh gratis dan penuh dengan simbol kesederhanaan. Tahun-tahun ke depan, gereja berharap umat Kristen di Sumber Pakem terinspirasi dari pemakaian pohon pisang ini sebagai aksesoris pohon Natal. Sebenarnya ini bentuk akulturasi atau bentuk kita ini rukun dengan alam, bahkan rukun dengan budaya.
Pisang ini kan secara umum tentu khalayak ramai sudah sangat paham. Tidak ada yang tidak berguna dari pohon pisang. Nah, Natal itu dengan kelahiran Tuhan menjadikan kita orang-orang yang ada pada perayaan Natal ini atau orang yang hadir memiliki atau mampu memetik pelajaran dari pohon pisang. Kristus atau Isa alaihi wassalam yang hadir di dunia ini tidak hadir untuk menyelamatkan segolongan orang, tetapi kehadirannya sama seperti pohon pisang, semuanya berguna. Sukacita jelang Natal tak hanya terasa di rumah-rumah warga Kristen dan lingkungan gereja. Kegembiraan ini juga terasa pada semua warga Sumber Pakem. Seperti tahun-tahun yang lalu, warga Muslim pun ikut menghias pohon dengan lampu. Dahulu, nenek moyang mereka juga melakukan hal yang sama. Orang-orang Madura Sumber Pakem saling menyemarakkan desa di setiap perayaan hari besar Islam dan Kristen. Ini bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang aneh bagi warga Sumber Pakem. Kemesraan, kerukunan antara umat Kristen Madura dan umat Islam di Sumber Pakem ini sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. Contohnya adalah ini. Kedua umat beragama ini saling membantu untuk memasang lampu di pohon yang mereka sebut sebagai pohon tertua yang ada di Sumber Pakem ini. Tujuannya adalah untuk menyemarakkan Natal yang akan berlangsung dari mulai seminggu sebelum Natal hingga seminggu sesudah Natal. Tidak hanya di sini saja, di lingkungan-lingkungan di sekitar Sumber Pakem ini pada saat Natal semuanya dipasangi oleh lampu-lampu, baik rumah milik keluarga Kristen ataupun keluarga Islam, Muslim juga dipasangi. Dan ini juga berulang misalnya pada saat perayaan Ramadan ataupun Idul Fitri. Semua rumah, semua lingkungan di Sumber Pakem ini juga ikut menyalakan lampu-lampu, memberikan lampu hias di rumah mereka. Tujuannya tentu bukan untuk merayakan secara teologi ya bagi warga yang tidak merayakan hari besar agama lain, tetapi adalah ikut senang dengan kegembiraan yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang berlainan agama. Kami sebagai orang Muslim ya, sebagai orang Muslim, dasar kami adalah khairun nas anfa'un minnas. Karena juga Islam adalah pembahagia di dunia ini pada alam semesta. Kan iya Pak, gitu. Soal Natal, kaum Nasrani lah yang menikmati, gitu. Kami kalau urusan ibadah kami tidak bisa membantu, yang gitulah. Jadi cuma kami tidak akan mengganggu. Mudah-mudahan mereka itu menikmati atas Natalnya, gitu. Dengan kerjasama kerukunan sosial di warga Pakem ini. Itu dasar kami. Malam Kudus menandai malam Natal. Malam pun berakhir dan esok harinya menjadi puncak sukacita warga Kristen Sumber Pakem di hari Natal. Misa Natal yang dipusatkan di Gereja Kristen Jawi Wetan baru dimulai pukul 8 pagi. Tapi di gereja lain di Dusun Palaran Desa Sumber Pakem sudah mulai sibuk sejak subuh. Pagi di hari Natal, warga Kristen di dusun ini memulai hari dengan berdoa sebelum menuju ke Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai gereja induk secara berbarengan. Gereja Palaran adalah satu dari dua gereja di Sumber Pakem yang berada di sebuah koordinasi Gereja Kristen Jawi Wetan. Gereja ini cukup terkenal di Kabupaten Jember karena satu-satunya yang punya 3 patung besar yang menggambarkan penyaliban Yesus.
salib ini dikerjakan atau dibuat itu bergotong royong dengan gereja induk, dan juga setelah mendirikan itu juga bergotong royong juga dengan warga Muslim di luar, itu ya secara beramai-ramai untuk mendirikan patung yang tengah ini. Setelah itu berdiri yang satu ini, juga dibuatlah yang dua ini, juga bersama-sama untuk bergotong royong dengan warga kita sekitar kita. Sementara di Gereja Kristen Jawi Wetan, kesederhanaan tampak di tiap sudut gereja. Tak ada spanduk, hiasan maupun ornamen Natal yang bertebaran. Gereja hanya berbenah seadanya, bahkan suasananya lebih mirip ibadah minggu biasa. Kalaupun ada yang berbeda, hanya dari jumlah jemaat yang datang. Hari itu 400 warga Kristen Sumber Pakem hadir di gereja ini. Sebagian laki-laki datang dengan mengenakan peci. Bagi warga Sumber Pakem, peci adalah bagian dari identitas orang Madura, baik yang beragama Islam maupun Kristen. Dalam keseharian, peci juga kerap dipakai di setiap aktivitas. Peci ini merupakan pewarisan dari founding fathers kita, presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Jadi ini mengandung filsafat yang luar biasa, peci atau penutup kepala. Bangsa kita luar biasa memiliki budaya yang mulia, karena kepala adalah bagian dari pusat tindakan-tindakan itu diatur, dikontrol, sehingga memiliki penutup kepala yang tidak main-main. Nah, tiap-tiap daerah mempunyai kekhasan, seperti yang saya pakai ini khas Jawa Timur. Tetapi peci itu menyatukan semua budaya-budaya yang berbeda di Indonesia. Peci itu adalah penutup kepala yang bersifat nasional, melewati batas ras, suku, agama, dan apapun. Akhirnya, ibadah Natal pun dimulai. Identitas sebagai orang Madura nyata terlihat dalam ibadah Natal ini. Beberapa doa dipanjatkan dalam bahasa Madura. Muda-mudi gereja pun bernyanyi bersuka cita dalam bahasa Madura. Termasuk sang pendeta yang menyampaikan khotbahnya dengan bahasa Indonesia yang bercampur bahasa Madura. Sudah coba daun nengah itu, ami beda olahan itu. Ya, duh mak daya pasang ini kan pada deman soceh, ini kan tempat Tuhan. Apa maknya biburong bunga ini? Jemaat beribadah di gereja ini tak hanya warga Sumber Pakem, tapi juga ada dari luar desa, dan tak semua memahami bahasa Madura. Cukup aneh lah, biasanya kan nggak tahu bahasa Madura ya, jadinya kurang ngerti. Tapi sekarang sudah bisa dikit-dikit paham? Ya, sedikit-sedikit paham. Dirasakan sih yang pertama sih pastinya kaget ya, nggak ngerti soalnya ya. Cuman bahagia juga bisa melihat keberbedaan yang ada di sini gitu loh. Mereka juga semangat melayani Tuhan gitu. Tapi lebih banyak bahagianya sih daripada nggak pahamnya gitu. Bagi umat Kristen Sumber Pakem, momentum Natal berarti waktu berkumpul dengan keluarga besarnya, termasuk yang beragama Muslim. Seperti keluarga Destia yang setiap Natal selalu mengundang semua saudara ke rumahnya. Diawali hiburan dan diakhiri dengan bersalaman, mengucapkan selamat Natal dan berpelukan untuk menegaskan budaya atretanan atau persaudaraan khas Madura tanpa memandang perbedaan keyakinan.